Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini ada saya, Maria Evarista. Dan saya Nindya Trisnawati. Saya Maria Apeliani. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas entrepreneur. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara dengan pemilik usaha rumah makan yang bisa dibilang cukup ramai. Rumah makan ini terdapat di Jalan Krakatau, Pisang Candi, Kecamatan Sukun. Jadi dalam wawancara kita nanti, kita akan membahas bagaimana awal mula usaha ini bisa sampai sekarang. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung aja ke sesi tanya jawab terhadap pemiliknya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, kami mahasiswa Timur Malang dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan. Di sini kami akan mewawancara Bapak selaku pemilik usaha rumah makan ini. Nah, sebelum bertanya-tanya nih Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nama saya Benri Porok. Asalnya lahir dari Balikpapan. Lahir di Balikpapan. Papa Mama Manado. Jadi kan saya S1 kebetulan dan teknik mesin Unmer juga. Alumni ya Pak? Alumni angkatan 95. Ya. Cuman memang sudah menanglang buahnya di tekniknya. Habis itu balik ke Malang. Langsung saja pertanyaan pertama nih Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit nih atau menceritakan sedikit awal berdirinya usaha rumah makan ini, dan mungkin Bapak bisa menjelaskan alasan Bapak menjadi pengusaha rumah makan ini. Oke. Awal mulanya sebenarnya karena saya hobi makan, makanya lumayan ini badan sudah mulai naik. Terus anak-anak pun juga sama istri juga saya suka makan, jadi kita suka belanja makan di mana aja. Tapi di suatu waktu begitu saya mulai kerja di tambang, dulu sempat di tambang gas alam cair di perusahaan Paripo, itu di Kalimantan Timur, Balikpapan. Itu rindu untuk makan bareng sama anak-anak sama istri. Terus ada kesukaan anak itu memang sukanya makan katsu. Akhirnya selama di tambang sana itu pun juga kita kan pulang atau off-nya atau liburnya itu 2 minggu sekali. 2 minggu di lokasi kerja, 2 minggu di sini. Jadi di saat kosong di sana, di saat lagi santai di tempat kerja, kangen pengen makan katsu. Belajar sudah. Itu belajar ya, biasa di YouTube kan banyaknya. Saya coba. Nah, waktu off coba bikin sini, tapi rasanya masih biasa, belum ini. Nah, begitu masuk pandemi tahun 2019 akhir itu seharusnya kita saya mulai kerja lagi seharusnya. Cuman karena pandemi itu akhirnya semua harus berhenti. Teman-teman juga yang dari Jawa sini banyak yang sudah nggak kerja lagi karena tidak ada pekerjaan, nggak boleh kan. Akhirnya kita semua di off kan, tidak kerja. Akhirnya bingung mau ngapain. Setahun itu selama tahun 2020 kita nggak tahu mau ngapain. Penghasilannya dari hasil kerja dulu akhirnya tergerus untuk kehidupan selama pandemi. Nah, mulailah ide saya bikin ini. Waktu itu ketemu teman saya, dia seorang chef. Chef itu dia chef di Penang, Malaysia. Itu sudah lama di sana dan kebetulan juga akibat pandemi dia balik ke Malang. Nah, ketemu ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang saya punya resep nih. Satu resep bisa dipakai untuk 6 menu. Mau nggak? Wah, saya bilang saya mau. Karena nggak tahu mungkin apa ya, saya mau. Akhirnya setelah pelajari, diajarikan, saya coba. Wah, biasa. Yang pertama kali tester pasti anak-anak kan, mereka suka. Akhirnya saya coba dan bilang, oh Pak ini enak Pak, ayo asik ini enak nih. Coba aja Pak di ini ditawarkan.
Nah, hasil tanggal 7 Januari 2021 itu kita buka yang ini ya, ya 2021 buka yang offline-nya sama online. Ya biasa namanya pertama kali kan pasti cuman 1-2, kadang sehari tidak ada yang beli ya. Tapi karena saya yakin dengan rasa dari chef yang sudah ngasih teman saya ini, dia bilang udah buka aja, buka terus aja, yakinnya sama masakan kamu itu enak karena dari saya. Oh ya chef, udah saya buka aja terus. Memang 2 minggu pertama yang beli, ada yang enggak beli, 1-2 enggak. Masuk di minggu kedua mulailah ada dari teman yang pertama yang datang itu, pelanggan yang datang, dia langsung ngajak teman. 2 minggu berikutnya mulai lagi naik. Dari yang cuma seminggu 1 kilo itu belum habis ayam, naik jadi 3 kilo, naik jadi 4 kilo, sampai sekarang ini kurang lebih sekitar 10 kilo per hari. Nah, waktu itu menyaksikan teman-teman, dia bilang kamu teknik, terus usahamu itu banting setir 180 derajat gitu kan. Saya bilang kenapa? Nggak apa-apa kan, namanya juga usaha, daripada kita pandemi nggak ngapa-ngapain, ya namanya usaha kita berusaha. Nah, nanti hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Tuhan kan, dia yang akan menentukan. Nanti kita lakukan dengan baik, pasti hasilnya baik. Oke, ternyata jalan. Sekarang dari yang meja itu cuma 2 meja cuma 2, terus ini belum jadi nih, belum bikin, masih depan teras itu. Pelan-pelan geser ke sana, pelan geser lagi, terus akhirnya bangun yang Jadi besar sampai sekarang. belum besar. Lihat cita-cita berikut ada lagi. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin Pak bisa jelaskan sedikit awal modal Bapak buka usaha ini, Ya. dan mungkin bisa di-spill sedikit nih omset per bulan atau per hari. Oke, ya itu awalnya pertama cuman 1 kilo, akhirnya sekarang untuk kotornya ya, brutonya itu di 30 juta Per bulannya. per bulan. Masih kecil sih, belum banyak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama menjalankan usaha ini ya Pak, pasti ada kendala-kendala. Ya. Yap, kalau Kita itu bisa pasti. menjelaskan. Pertama kendala yang pertama yang nggak bisa masak akhirnya bisa. Yang pertama takut minyak pecat gitu, akhirnya udah biasa ya. Terus ya kendala yang kedua udah pasti ini laku nggak ya besok, ini bisa terjual nggak ya kalau saya siapkan sekarang. Itu kendala pertama. Jadi di kita nih, di diri sendiri yakin dulu memang, cuman udah perjalanan pasti saya juga nggak yakin gitu kan. Akhirnya jalan, itu sudah kendala kedua sudah lewat. Yang ketiga, pada saat mulai banyak permintaan atau pesanan, tenaga cuma 1. Itu saya kewalahan gitu lah. Akhirnya saya cari cara, ya ini harus nambah karyawan. Nah begitu nambah karyawan, kendala ada lagi. Ada yang bisa masak, ada yang masuk nggak masuk, ya kan? Ada yang bilangnya, Pak, saya begini izin karena kuliah, ya. Ada yang wah jadi banyak tuh. Tapi akhirnya dari kendala itu saya bisa dapatkan cara bagaimana sih untuk merawat atau memaintain karyawan itu seperti apa. Sampai sekarang juga akhirnya bertahan. Habis itu kendala berikutnya memanage ayamnya. Nah, ini gimana caranya supaya tidak rusak.
Karena kalau mama sehari 3-4 kilo gitu kan masih oke. Tapi kalau udah sehari 10 kilo, kita harus bagaimana caranya ayam ini sebelum 4 jam itu sudah harus ready semua, sudah harus bersih, sudah segala macam. Karena melewat dari 4 jam itu ayam bisa rusak. Itu gimana caranya? Sering terjadi. Saya pernah waktu itu dapat pesanan 200 porsi, tapi waktu itu masih kagetan ya karena belum tahu itu kan seberapa banyak. Akhirnya pernah membuang kurang lebih sekitar 12 kilo ayam. Iya, karena rusak gitu kan. Nah, dari masalah itu, kendala itu akhirnya saya belajar supaya caranya gimana ayam ini nggak gampang rusak dan cepat ditangani, membersihkan juga cepat, tapi memang bersih. Habis itu kita masak pun juga nggak lama. Itu gimana akhirnya kendalanya terselesaikan. Ini ada kendala berikut yang belum terselesaikan. Kendalanya begitu tempat ini saya buat, saya kendala berikutnya adalah tempat parkir, Pak. Iya. Akhirnya ya sudah mendapat solusi. Ada 2 solusinya. Pertama, saya bikin tempat parkir lagi mundur sini, cuman lokasi saya pasti akan berkurang. Solusi kedua, saya buka cabang. Nah, ini Jadi sekarang sudah punya cabang saya nih. dalam waktu dekat akan buka cabang. Semoga ya, Pak. Semoga, karena ya itu kendalanya karena tempat parkir ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam kita mungkin selama bagus, yang pastinya dalam usaha ini punya saingan apalagi di depan, samping, apalagi di sekitar sini punya banyak. Nah, mungkin cara Bapak atau strategi Bapak yang Bapak terapkan agar usaha Bapak ini bisa bertahan sampai sekarang? Ya, pertama yang selalu saya terapkan memang saya memang orangnya sedikit idealis. Jadi kalau saya bikin ini ya begini, saya tidak pernah mau mengikuti yang lain. Oh itu jualannya rame gitu ya, atau oh itu suka pakai yang ini, atau itu mobilnya baru gini gitu ya. Saya nggak peduli gitu ya. Pokoknya saya sudah menetapkan apa yang saya mau buat, saya harus pertahankan itu. Dan begitu sudah saya terapkan atau saya bikin dari awal, itu saya fokuskan di situ. Misal kayak ayam katsu, ini katsu saya bikin jualan katsu, saya fokus di katsu. Mau itu yang di tempat lain rame gitu, di sana jualan soto rame, ayo kita kedudukan soto juga yuk. Saya nggak mau, saya nggak seperti itu orangnya. Jadi saya fokus katsu. Gimana caranya? Banyak. Entah itu iklan, entah itu di IG, entah itu di Facebook, di WA, gitu kan kita tawarkan aja. Saya punya prinsip satu Mbak, di mana ada gula di situ ada semut. Ya, jadi ada gula pasti ada semut. Semakin banyak kita kasih gula, semakin banyak semutnya. Ya, jadi sebenarnya intinya kita fokus satu itu aja. Semakin ide kita berkembang dengan satu menu yang kita berkembang, sebenarnya semakin naik juga ya datangnya. Itu saya pakai filosofi semut gitu. Ya. Untuk yang selanjutnya nih Pak, mungkin Bapak bisa spill menu-menu nih biar teman-teman dengan dosen saya yang lagi nonton nih, biar tertarik sama menu makanan Bapak dan bisa langsung berkunjung di sini. Oke. Menu di kami itu ada 8 menu. Ya. Yang pertama itu yang best sellernya itu ada di katsu. Sebenarnya ayam katsu ini itu masakan Jepang. Ya, jadi masakan Jepang yang saya olah dari teman chef saya, disesuaikan dengan lidah Indonesia. Terus ada katsu, ya. Ada karage itu juga masakan Jepang. Karage ini itu dari filetnya atau paha tanpa tulang. Itu kita goreng agak crispy gitu. Terus ada crispy Korea. Ini sayap kan masih ada nih. Nah, sayap ini saya bikin crispy Korea. Karena di Korea sana yang namanya crispy Korea itu dari sayap. Cuman bumbunya memang saya nggak pakai bumbu asli sana juga, itu agak rasanya pasti berbeda.
apa ya, bumbu gochujang. Dulu awal saya pakai itu tapi banyak yang nggak suka. Akhirnya saya pakai yang sausnya ada 3, saus barbecue, terus crispy black pepper sama keju. Terus ada lagi tambahan yang keempat menunya ayam teriyaki. Nah, ayam teriyaki ini itu sebenarnya kayak masakan ayam kecap. Nah, tapi rasanya rasa dari Jepang, itu masakan Jepang. Nah, jadi ada bedanya gitu kalau Jepang teriyaki. Itu menu keempat. Menu kelima ini masuk ke masakan Indonesia. Jadi mewakili lah, kan kita kan juga di sini ya. Tapi saya pun juga nggak banyak yang nggak jual juga di sini. Itu ada ayam suwir sama ayam rica-rica Manado. Nah, dari resepnya mama papa. Iya. Jadi ada suwir sama ayam rica, itu yang ke-6. Yang ke-7 itu ada ayam penyet. Nah, ayam penyet ini ya sekarang kita di Jawa kan. Orang sukanya penyet. Nah, kalau geprek kan memang awalnya sebenarnya penyet, baru muncul yang namanya geprek. Ya. Terus yang ke-8 ini ada ayam bumbu barbecue. Ayam barbecue. Jadi modelnya kayak di toast dipanggang. Itu 8 menu. Untuk yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa kasih tips-tipsnya ya. Untuk kami sebagai mahasiswa muda yang mungkin berkeinginan membuka usaha seperti Bapak nih, atau yang lagi merintis usaha. Ya. Awalnya kita sih minta untuk teman-teman itu paling tidak tentukan dulu mau usaha apa. Terus yang kedua tuh yakin aja dulu. Yakin saya mau usaha. Habis itu dari yakin ini kita konsisten, fokus konsisten. Jadi begitu kita jualannya misalnya ayam goreng apa, ayam katsu, ayam karage, kita fokus di itu. Jadi begitu lihat di tetangga atau di tempat lain itu ramai gitu ya biarin aja. Jadi fokus aja jualan yang ini. Kenapa? Supaya memang begitu ini sudah biar nggak bingung gitu loh, kita mau jualan ini, nanti akhirnya begitu kita coba yang ini, kita mau coba yang lain, akhirnya ini sudah lupa lagi. Begitu nanti ada lagi kan, jadi harus fokusnya di situ. Yang keempat, yakin aja itu laku, karena sudah tahu resepnya enak gitu. Yakin aja, jadi yakin aja apa yang kita buat ini laris gitu, laku. Bodoh amat mau orang ngomong gimana, jalan aja. Yang kelima ini, kalau begitu sudah buka usaha, jamnya sudah dari jam sekian sampai jam 9 sampai jam 5, bukalah terus. Jangan hari ini buka, besok tutup. Kalau yang lain-lain, strategi lain itu ya tinggal ngikutin aja sih, kayak harga, kayak bundling atau free apa, atau ini beli paket ini kan ya strategi pemasaran aja gitu. Nah, ada satu sih yang biasanya saya pakai, yang paling selalu saya munculkan setiap saya jualan. Setiap orang jualan pasti jarang memberikan atau memperlihatkan harga. Iya, betul. Ya. Iya. Nah, jarang sekali mereka memperlihatkan harga. Kenapa? Kan mendingan kasih harga aja. Kita kalau begitu lihat, ini makanan mie ayam itu harga berapa ya? Nggak ada tulisannya. Mau makan bakso nggak ada tulisannya, gitu ya. Nah, tapi begitu kita lihat, situ jualannya harganya 10.000. Itu jualan harga 15.000. Apa sih sama duit yang saya bawa ini? Apalagi kami yang anak-anak mahasiswa muda nih. Sudah selesai pertanyaannya Pak. Sudah selesai. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi, untuk terakhirnya sama Kak Inka, Ya. untuk kesimpulan sama Bapak. Bapak dan kami sudah bersama selama 2 tahun, dan sempat dalam 2 tahun ini kan Bapak pernah mengalami kendala-kendala yang dimana Bapak sempat berpikir jualan Bapak tidak berlaku, dan awal membukanya itu kan minggu pertama, minggu keduanya kan sempat nggak rame,
dan minggu ketiganya mulai rame. Ya. Di situ Bapak menerapkan strategi pada diri Bapak dengan percaya diri, terus maju sehingga usaha Bapak tetap berjalan sampai sekarang. Ya. Mungkin untuk teman-teman suatu saat nanti ingin membuka usaha atau sedang merintis usaha, bisa mengikuti tips dari Bapak Ben, yaitu fokus pada satu tujuan dan teruslah berusaha agar apa yang teman-teman inginkan bisa tercapai. Oh iya, untuk teman-teman, kalau ada waktu jangan lupa berkunjung di rumah makan Bapak Ben ya. Terima kasih. Oke, jadi kami udah selesai wawancara dengan pemilik rumah makan. Terus alhamdulillah juga ya, ini pemiliknya baik, ramah, harus menceritakan panjang lebar sekali, dan lebih baiknya lagi dia ngasih kita makanan gratis guys. Aduh, ini lagi nggak puasa ya, saya lagi berhalangan, jadi saya ikut makan deh. Dan jangan lupa, pokoknya kalian harus datangin ke Kumbas. Oke, bye bye. Sekian dari kami. Thank you for watching.